Awal-awal mungkin dalam hal pengasuhan tidak pernah memikirkan akan terjadi banyak masalah ya. Nyampe lapangan bola tiga-tiganya nangis. Nangis tanpa. Nangis. Masya Allah, ini luar biasa ya dalam hal pengasuhan, mendidik anak asuh dan membesarkannya. Berarti kan Abi sama Umi mungkin sudah memikirkan tingkat resiko yang akan ditanggung dalam hal pengasuhan ya. Iya, udah ada resiko-resikonya seperti apa nanti, gimana penanganannya gitu. Tapi setelah berjalan, Iya tuh, gimana ternyata tuh? nggak sesuai dengan yang kita pikirkan. Jadi Horor. iya, jadi berbagai macam perilaku anak yang luar biasa. Jadi sebentar nih awalnya ngerasa wah kayaknya gampang nih anak-anak bisa kita didik gitu ya. Iya, jadi kita ada amanah dari Iya. Allah ini kan, gitu kan. Allah dan Rasulnya nih Wah, keren. udah kita semangat tuh. Pengen didik anak-anak ya kan, jadi Iya. aset kita nanti ya kan, jadi jariah kita penerus ya, jadi ladang amal Amal jariah soleh. gitu, amal jariah yang berkelanjutan gitu kan. Iya. Tapi setelah seiring berjalannya waktu ya emang ketemu dengan perilaku anak yang berbagai macam, nguji kesabaran kitanya itu Uji luar biasa. kesabaran. Iya, ya ada anak itu sampai 3 hari 3 malam itu nangis terus tuh, Nggak berhenti. nggak berhenti. Sebabnya? Ya sebabnya karena dipisahkan dari lingkungan sebelumnya. Oh mungkin masuk tinggal ke sama nenek, nama tiba-tiba di neneknya, asrama. ya kan, di lingkungan yang berbeda. Kepengen pulang. Terus gimana tuh kalau pengen pulang, ada yang kabur gitu maksudnya? Ya kalau kabur ya ada juga yang kabur. Sampai tingkat kabur itu ada? Ada yang sampai tingkat kabur. Wah gimana tuh ceritanya Abijo nih? Penasaran kita. Iya, biasanya awal-awal anak-anak ketika itu kan belum merasa nyaman tinggal di asrama gitu. Ya, ketika kabur, ya udah nyampe rumah, kita samperin lagi. Iya. Kita ngobrol sama keluarganya. Keluarga maksudnya di sini neneknya. Neneknya gitu kan. Apa yang kita sampaikan, suruh neneknya itu ngasih motivasi kepada anaknya nih. Iya. Gitu. Itu pernah ada kejadian gitu ya? Kita bawa lagi ke asrama gitu kan, setelah mendapat pesan-pesan dari neneknya, hanya dia mau walaupun kondisinya masih sedih nih anak nih, gitu kan. Tapi udah mulai merasa dia nyaman dengan teman-teman bermainnya di asrama. Iya. Gitu. Itu butuh berapa bulan proses-proses kayak gitu sampai mereka betah? Sampai mereka betah itu ya paling 1 bulan 2 bulan dah. 2 bulan sudah mulai berasa ya. Sudah mulai dia nyaman bermain dengan teman-temannya yang lain. Iya, artinya kan awal-awal mungkin dalam hal pengasuhan tidak pernah memikirkan akan terjadi banyak masalah ya. Iya. Kelihatannya mau lempeng-lempeng aja gitu ya. Ternyata ditemukan banyak problem ya dalam hal pengasuhan. Sedikit cerita Abijo nih. Masalah-masalah yang terjadi dalam hal pengasuhan maupun di asrama atau di sekolah yang bisa dibagikan kepada para penonton gitu. Ya sebenarnya banyak cerita Mas Rudi. Iya, ceritakan. Ketika di asrama itu, di panti itu ya. Iya. Itu banyak kisah, banyak cerita. Kita itu mengajarkan anak itu selalu tentang kejujuran. Kejujuran. Dan kita sudah memahami nih karakter-karakter anak ini. Udah dia itu udah anak-anak yang nggak pandai berbohong dah. Gitu. Udah tahu dah karakternya anak-anak ini. Jadi ada 3 anak nih. 3 anak. Ada 3 anak. Sebenarnya 3-tiganya ini nggak pandai berbohong. Biasa aja gitu ya. Iya, jarang berbohong gitu ya. Kita tanya ke sekolahan, udah pulang, emang ada kegiatan apa? Nggak ada kegiatan apa-apa. Ternyata ada yang infoin tuh, anak-anak main. Belum sampai asrama udah main duluan. Udah main, langsung main. Pulang-pulang sore. Biasanya pulang itu anak-anak jam 1, setengah 2 udah pulang. Ini sore jam 5-an. Sore jam 5-an. Oh, gimana tuh? Nah, cerita uniknya begini. Jadi anak 3 ini ketika pulang kita tanya. Iya. Ini kalian dari mana? Baru pulang jam segini? Apa jawabannya? Belajar kelompok, Bi. Belajar kelompok. Belajar kelompok. Wah, gitu. cakep tuh kan belajar kelompok. Iya. Kita kan udah tahu kalau itu berbohong. Iya. Oh, belajar kelompok. Emang belajar kelompok di mana? Di rumahnya teman, Bi. Namanya siapa?
si Fulan Bi, gitu. Emang rumahnya di mana? Oh di sono Bi, di belakang dekat lapangan bola, Iya. gitu kan. Terus kamu belajar kelompok, kamu nggak makan siang? Makan sih Bi, ini dikasih makan sama itu temen Temen di rumahnya. teman di rumahnya. Terus sholat, kamu di mana? Sholat di mana? Sholat asar. Sholat di musola dekatnya nih. Oh ya udah anterin Nabi ke sono. Gitu. Dianterin ke sono tuh, ke dekat lapangan. Iya. Kan dekat lapangan katanya kan. Ayo anterin Nabi ke rumahnya. Abi mau ngucapin terima kasih kepada orang tua teman kamu, udah Iya. ngasih makan kamu, ya kan, ngasih tempat belajar, ya Masya kan. Allah ya. Nah, Baik gitu. baik, ya. Harus ucapin terima kasih. Ayo anterin ke Abi. Nyampe lapangan bola, tiga-tiganya nangis. Nangis tanpa Nangis. Nangis itu, otomatis nangis dia anak-anak. nangis. Enggak, Bi. Saya bohong, Bi. Enggak, Abi percaya. Ini unik. Iya. Ya, terus lanjut. Apa anterin sampai rumahnya dah, Abi. Percaya, Abi mah. Kalian itu enggak berbohong, enggak suka bohong kalian. Anak-anak yang jujur. Abi seneng sama anak kalian tuh anak-anak yang jujur. Iya. Coba ayo anterin ke rumahnya. Enggak, Bi, aku berbohong. Enggak, Abi percaya. Tetap saya gituin tuh. Iya. Akhirnya anak-anak tiga nangis. Jadi-jadinya. Nangis di tempat Nangis itu. di tempat itu. Udah Bi pulang kita Bi gitu. Saya berbohong sama Bi. Nabi, saya minta maaf saya bohong sama Bi. Akhirnya ya kita ajak pulang lagi ke rumah gitu kan. Dari situ kita sampaikan kepada mereka, kita berikan nasihat. Iya. Gitu. Ketika kita berbohong, padahal kita berbohong dengan dirinya sendiri. Iya, Gitu. Abi mah percaya. Berarti yang berbohong siapa? Ya diri kalian sendiri membohongi diri kalian sendiri. Abi mah selalu percaya. Gitu. Ya kita biar apa? Biar tumbuh jujuran anak itu dengan kejujuran dirinya sendiri. Iya. Nggak mudah loh itu, Abi. Iya. Maksudnya artinya dalam jujur aja lah. Kalau dibohongin sama anak atau sama siapapun kan pasti dongkol ya. Iya. Tapi dalam penanganan untuk mereka berubah dengan cara seperti itu luar biasa. Iya. Saya sendiri belum memikirkan itu. Jadi uniknya bikin hati kita itu nggak marah, Mas Rudi. Iya. Jadi kita ketawa ngeliat nangisnya anak-anak itu, kita justru ketawa gitu kan. Iya, betul ya. Anak-anak yang sebenarnya nggak pandai berbohong, kenapa dia berbohong gitu kan? Berarti ada masa-masa anak-anak itu memang perubahan karakter atau mungkin dapat informasi macam-macam dari teman, pengen sesuatu yang baru, maka terjadi kayak gitu kali ya. Iya. Karena emang pengaruh dari lingkungan, mau sekolah maupun dari media sosial, dari HP itu kan berpengaruh sekali. Iya. Makanya ketika dia dapat perilaku yang nggak baik, yang ini, kadang anak-anak itu belum bisa berpikir secara ini tentang sebab akibatnya yang mereka lakukan gitu. Iya. Bahkan anak-anak kadang memakai kode-kode jari-jari, ya kan? Dia nggak tahu artinya, tapi hanya sebatas ikut-ikutan keren. Ada-ada aja gitu ya. Iya. Jadi kalau kita nggak sering kontrol anak-anak, nggak sering kita ingetin, kita kasih pemahaman, ya mereka akan jadi kebiasaan yang buruk nanti. Iya, Jadi betul. harus kita pahamkan tentang sebab akibatnya, dampaknya seperti apa. Gitu. Kalian tahu nggak ini artinya apa? Ini artinya apa? Karena anak-anak yang ngikutin mode gaya tren sekarang ya. Iya. Ya tadi Ngikutin udah yang viral, iya, ngikutin yang rame gitu kan. jadi merasanya udah keren. Ini aku keren nih gitu. Padahal bukan keren kan gitu. Kalau dipahamkan mereka ya insya Allah gitu. Wah, ini luar biasa ya, dalam pola pengasuhan ternyata tidak semudah yang kita bayangkan ya. Dan sebagai pengasuh ini ya alhamdulillah diberikan kesabaran oleh Allah yang luar biasa dalam mendidik anak, biarpun anak-anak itu suka berbohong. Dengan edukasi yang baik, itu hasilnya pun akan baik.